Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawan. Saya kelas A38 PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon. Sesuai dengan tugas yang diberikan, ada 3 hal yang harus kami jawab. Yang pertama adalah bentuk-bentuk demokrasi. Yang kedua, bagaimana demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dan yang ketiga adalah bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama adalah bentuk-bentuk demokrasi. Yang dari bentuk-bentuk demokrasi ini ada beberapa variannya. Yang pertama adalah yang biasa disebut sebagai demokrasi langsung, yaitu pemerintahan dengan pembuatan politik secara langsung oleh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas, atau istilahnya membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negaranya. Ya, tentunya yang bertindak berdasarkan prosedur-prosedur mayoritas. Nah, demokrasi langsung ini pada awalnya terdapat di negara atau kota Yunani. Ya, tentunya Yunani kuno, yaitu abad ke-6 sampai abad ke-3 sebelum Masehi. Ini sudah ada sejak Yunani kuno. Dan yang kedua adalah demokrasi perwakilan, yaitu hak politik terdiri dari life, liberty, and property. Itu menurut John Locke. Demokrasi ini sudah ada sejak abad pertengahan, yaitu antara 600 sampai 1400 Masehi di benua Eropa. Bukti konkret dari hal ini adalah adanya Piagam Magna Carta, atau yang biasa disebut sebagai Piagam Besar. Terus demokrasi yang ketiga adalah demokrasi konstitusional, yaitu pembatasan kekuasaan melalui konstitusi, atau biasa disebut sebagai sistem check and balance. Nah, di mana konstitusi menjamin hak politik dan penyelenggaraan pembagian kekuasaan. Nah, pembagian kekuasaan ini yang biasa disebut sebagai legislatif, yudikatif, dan eksekutif, yang diatur sedemikian rupa dalam rangka terjadinya sistem check and balance itu tadi. Yang keempat adalah demokrasi liberal. Nah, demokrasi liberal ini memiliki ciri di situ. Yang pertama individualism, kedua universalism, yang ketiga meliorisme, yang keempat egalitarianisme. Itu menurut John Stuart Mill. Nah, 4 gagasan pokok yang sudah disebutkan tadi, baik itu baik itu individualis, universalis, melioralis, dan egalitarisme tersebut, ya, itu menjadi sebuah gagasan pokok dan menjadi sebuah kesadaran daripada kaum liberalis itu sendiri. Terus yang kelima adalah demokrasi deliberatif, yaitu demokrasi substantif berdasarkan justifikasi publik, tentunya melalui proses musyawarah. Itu kalau menurut Melo and Waichochi.
Nah, demokrasi deliberatif dapat dimaknai sebagai peran aktif masyarakat yang membangun opini mereka secara publik melalui atau memberikan kontrol dan pengendalian arah pemerintahan secara tidak langsung dalam media hukum. Jadi warga negara itu memiliki kontrol terhadap pemerintahnya itu sendiri. Terus kita lanjut ke poin kedua, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Muhammad Hatta mengatakan bahwa demokrasi harus meliputi 3 hal, yaitu demokrasi di bidang politik, demokrasi di bidang ekonomi, dan demokrasi di bidang sosial. Nah, menurutnya demokrasi di Indonesia tidak berbeda dengan demokrasi di Barat. Tentunya di sini yang dimaksud di dalam bidang politik. Hanya saja demokrasi di Indonesia perlu atau harus dicantumkan terkait dengan demokrasi ekonomi dan sosial. Nah, demokrasi ekonomi dan sosial inilah yang menjadi pembeda, ya, yang tidak terdapat di dalam masyarakat Barat. Kenapa? Karena ide demokrasi di Indonesia ini terungkap dalam Pancasila, yaitu sila keempat, yang menyatakan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terus di dalam Undang-Undang 1945 juga menjadi salah satu ide demokrasi, yaitu tertera pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yakni kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, demokrasi Pancasila di sini ya dapat diartikan secara luas maupun sempit definisinya. Kalau kita berbicara demokrasi secara luas, ya, ini demokrasi Pancasila yang dimaksud di sini. Berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, baik sebagai pedoman penyelenggaraan maupun sebagai cita-cita dari bangsa itu sendiri. Yang kedua, kalau kita berbicara demokrasi Pancasila dalam artian sempit, maka berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pelaksanaan demokrasi dapat kita amati dari fungsi dan peran lembaga negara atau lembaga permusyawaratan dan perwakilan. Kalau menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang biasa kita sebut sebagai MPR. Terus yang kedua adalah Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Dan yang ketiga adalah Dewan Perwakilan Daerah, DPD. Nah, demokrasi ini menurut Ahmad Sanusi memiliki beberapa pilar yang harus ada. Yang pertama adalah demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya di dalam demokrasi itu harus ada ketuhanannya. Yang kedua, demokrasi menjunjung HAM, yaitu hak asasi manusia. Yang ketiga, demokrasi mengutamakan kedaulatan rakyat.
Yang keempat, demokrasi dengan didukung kecerdasan. Yang kelima, demokrasi penerapan pemisahan kekuasaan. Dan yang keenam, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang ketujuh, demokrasi berkeadilan sosial. Kedelapan, demokrasi kesejahteraan rakyat. 9, demokrasi pengadilan yang merdeka. Yang ke-10, demokrasi dengan rule of law. Itu adalah pilar yang harus ada di dalam demokrasi menurut Ahmad tadi. Nah, selanjutnya poin yang ketiga saya akan jawab terkait pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Nah, demokrasi di Indonesia pada masa Republik Indonesia periode 1 yaitu 1945 sampai dengan 1959. Disahkannya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Terus yang kedua, ditetapkannya Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, ditetapkannya KNIP sebagai Badan Pembantu Presiden dan kemudian dianggap sebagai MPR dan DPR. Pada masa ini, di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan konstitusi, yaitu konstitusi RIS atau RIS, yaitu 1949 sebagai hasil KMB di Den Haag atau di Belanda, dan Undang-Undang Dasar 17 Agustus 1950. Terus yang kedua adalah masa Republik Indonesia periode 2, yaitu 1959 sampai dengan 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin atau yang disebut oleh kita itu biasanya adalah masa Orde Lama. Yang dimana di situ dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi usul pembubaran konstituante. Terus berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan MPRS dan DPAS. Penyelenggaraan yang terjadi. 1. Pembentukan Nasakom, Nasionalis Agama Komunis. Terbitnya TAPS MPR nomor 3 atau MPRS 1963 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Pembubaran DPR hasil pemilu oleh presiden. Selanjutnya pengangkatan ketua DPR GR atau MPRS menjadi menteri negara oleh presiden. Jika tidak terjadi mufakat dalam sidang legislatif, maka permasalahan diserahkan kepada presiden sebagai pemimpin besar revolusi. Yang ketiga adalah masa Republik Indonesia yang ketiga atau periode Indonesia ketiga, yaitu antara 1965 sampai dengan 1998, yaitu masa demokrasi Pancasila. Demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Periode ini juga biasa dikenal dengan masa Orde Baru. Di bidang politik terjadi penyederhanaan, ya. Contohnya di partai politik yang terdiri dari P3, Golkar,
dan PDI. Pada periode ini Soeharto terpilih sebagai presiden selama 32 tahun. Nah, selanjutnya adalah masa Republik Indonesia yang keempat. Ya, periode keempat dari Indonesia yaitu 1998 sampai dengan sekarang. Yaitu yang biasa kita sebut sebagai masa reformasi. Di mana di masa ini menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik periode 3 dulu atau masa lalu. Nah, itulah 4 periode begitu, ada 4 periode pelaksanaan daripada demokrasi yang ada di Indonesia. Ya. Dan sekarang ini adalah periode 4 yaitu masa reformasi. Jadi pelaksanaan daripada demokrasi di Indonesia itu sudah dimulai sejak Indonesia merdeka. Ya. Namun sekali lagi saya jelaskan, demokrasi yang ada di Indonesia dengan demokrasi yang ada di Barat itu tidak jauh beda. Namun seperti yang dijelaskan oleh Soekarno-Hatta bahwa demokrasi Indonesia memiliki sebuah ciri yang khas, yaitu dalam bidang ekonomi dan sosial. Karena terlihat dalam poin Pancasila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itulah yang dapat saya jawab, dapat saya jelaskan kurang lebihnya dari presentasi atau dalam penugasan ini kepada Bapak dosen pengapu PKN di PJJ Syekh Nurjati kelas A38. Saya pribadi menyampaikan terima kasih atas bimbingannya dan kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.